Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dan sekarang saya akan menjelaskan beberapa tutorial tentang pertama yaitu penginstalan Laravel, dan yang kedua yaitu adalah bagaimana membuat sebuah proyek baru pada Laravel tersebut, dan yang terakhir yaitu adalah alur pembuatan dari root, view, dan juga controller. Nah, jadi yang pertama kita lakukan itu adalah mendownload Laragonnya. Yang sudah saya download sebelumnya, Laragon yang kita pakai itu adalah Laragon 6.0 minimal. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah mengekstrak file dari Laragon ini. Setelah kita tekan ekstrak, kemudian kita arahkan ke lokasi di mana kita akan menyimpan folder Laragon ini. Jadi kita perlu bikin folder baru dulu, baru kita ekstrak ke sana. Nah, di sini sudah saya buat. Ini adalah folder Nabila. Setelah itu, setelah kita download Laragonnya, kita cek lagi. Nah, pada folder Nabila ini kita tekan lagi pada Laragonnya. Di dalam file folder Laragon ini terdapat banyak folder seperti yang saya tunjukkan ini. Nah, yang perlu kita cari itu adalah folder yang paling bawah, itu yang memiliki logo gajah berwarna biru seperti ini dengan namanya Laragon. Nah, ini tinggal kita buka saja. Nah, saat tampilan Laragon menjadi seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengecekan apakah versi yang kita gunakan ini sudah aktif gitu, atau sama seperti pada baris yang di atas ini yang saya tunjuk. Nah, itu dengan mengklik kanan, kemudian PHP, dan kita lihat versinya. Nah, di sini kelihatan bahwa versi yang kita gunakan ini sudah sama. Ini lihat pada angka 17-nya. Nah, sudah sama. Setelah itu, yang harus kita lakukan adalah mendownload Composer. Nah, sebelum kita lanjut ke Composer itu, saya jelaskan dulu. Jadi Laragon ini gunanya adalah untuk menyediakan tools-tools yang akan sangat membantu kita dalam penginstalan Laravel nanti, karena Laragon ini menyediakan server, database, PHP, dan juga beberapa tools lainnya yang akan sangat membantu kita. Nah, lanjut ke Composer. Jadi ini sudah saya download juga sebelumnya, tinggal kita tekan saja. Nah, saat diarahkan dengan pop-up seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah memilih mode install for all user. Nah, nanti kita cukup abaikan saja developer mode ini, jadi kita next. Kemudian untuk pada bagian ini, the command line PHP you want to use, itu kita arahkan pada folder yang tadinya kita buat. Nah, di sini ini ada pada folder Nabila. Kemudian tekan lagi Laragon. Nah, di sini kita klik folder bin, folder PHP yang ada paling bawah. Kemudian karena kita sudah melakukan pengecekan sebelumnya, dan kemudian terakhir itu adalah folder PHP Xing ini. Setelah itu selesai, tinggal kita open. Nah, dan sudah selesai. Ini tinggal kita klik yes saja. Kemudian kita next. Nah, ini abaikan saja, jadi kita lanjut kembali. Nah, karena Composer ini hanya cukup diinstal sekali saja, jadi saya tidak perlu lagi menginstal ulang. Jadi saya cancel. Nah, untuk melakukan pengecekan apakah komposernya sudah berjalan, itu kita pergi ke command prompt. Nah, pada command prompt ini kita ketik composer. Nantinya di sini akan muncul seperti ini. Ada sebuah logo Composer dan juga baris-baris kode yang panjang seperti ini. Nah, itu berarti Composer kita sudah berjalan. Setelahnya itu adalah, nah, yang kita lakukan selanjutnya itu adalah mendownload sebuah package installer yang nanti kita butuhkan untuk menginstal Laravelnya sebelum kita pergi ke terminal. Nah, di sini yang perlu kita lakukan pada bagian setelah ini adalah mendownload package installer seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, ini kita harus memasukkan sebuah baris perintah seperti ini, Composer Global Required Laravel Installer. Ini tinggal kita enter. Jika sudah menginstal, maka nanti baris kodenya akan mengatakan bahwa kita sudah menginstal package-nya sebelumnya.
Nah, seperti ini karena sebelumnya sudah saya install untuk project Nabila ini, maka saya tidak perlu lagi mendownloadnya. Nah, jika sudah keluar baris kode seperti ini, kita tinggal pergi lagi ke Laragon. Nah, pada Laragon ini kita cari PHP, kemudian extension. Nah, ada pada bagian bawah ini zip. Nah, pada zip ini harus kita checklist agar nantinya terminalnya dapat dijalankan. Nah, ini kita pergi ke terminal. Ini cukup kita abaikan saja. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Ini juga cukup kita cancel. Nah, setelah muncul bagian seperti ini, kita harus memasukkan sebuah baris perintah. Ini, Composer Create Project. Nah, pada bagian Laravel Web ini kita ganti dengan nama web yang akan kita buat. Dan tidak boleh ada spasi gitu. Nah, di sini saya bikin Nabila strip Barbie. Nah, ini karena sebelumnya udah saya bikin ya projectnya, jadi di sini kita akan diarahkan ke direktori tempat dimana projectnya disimpan gitu. Nah, kalau misalnya kita mau buat yang baru, ini kita copy paste saja. Nah, di sini kita ganti namanya, misalnya di Hunter. Nah, saat kita enter, maka akan langsung di create. Jadi kita cuma perlu menunggu sampai instalasinya selesai. Nah, jika sudah terlihat pada baris-baris kode seperti ini pertandanya bahwa kalian sudah berhasil menginstalasi project yang baru untuk Laravelnya. Dan sekarang yang harus kita lakukan itu adalah melakukan pengecekan pada Chrome. Jadi cara kita mengaksesnya itu adalah dengan http:// kemudian / 2 kali, kemudian kita pakai dengan nama project yang tadinya udah kita bikin. Yang tadi itu adalah Nabila Hunter.test. Maaf sebelumnya sepertinya saya lupa menyalakan terminalnya. Nah, sebelum itu kita harus menyalakan terminal terlebih dahulu. Nah, di sini di start all ini. Nah, Laragon kalian akan mendapatkan notifikasi bahwa Laragon mendeteksi adanya project baru. Nah, pada bagian ini cukup diklik yes saja dan tunggu terlebih dahulu hingga semuanya selesai. Nah, kita kembali lagi ke Chrome, kita reload. Nah, setelah sudah selesai di loading, maka nanti akan terlihat tampilan error seperti ini. Dan ini memang wajar karena sebelumnya kita belum melakukan setup pada database. Nah, untuk itu yang harus kita lakukan itu adalah membuka folder project kita pada VS Code. Nah, setelah kita sudah melihat tadi bahwa tampilan masih error dan yang harus kita lakukan itu adalah men-setup database. Nah, jadi kita buka folder kita pada VS Code ini, VS Code-nya sudah terbuka. Kemudian kita open folder yang tadinya sudah kita buat. Dan kali ini kita pakai folder yang tadi sudah kita buat ya. Nah, di sini maaf, sepertinya saya akan menggunakan project saya yang sebelumnya, itu yang Nabila Barbie. Nah, di sini cukup kita select aja. Nah, akan terlihat seperti ini. Dan yang harus kalian cari itu adalah sebuah folder yang namanya env yang ini. Nah, akan terlihat baris-baris kode seperti ini. Yang harus kalian cari itu adalah db connection yang ini. Nah, pada saat itu mungkin masih dalam bentuk komen, jadi kalian hanya perlu melakukan control/.
Nah, di sini sudah saya ubah. Nah, pada bagian ini, bagian SQL lead ini kita ganti dengan MySQL, dan tidak boleh ada spasi ya. Nah, setelah diganti seperti ini, kita alihkan lagi ke Chrome-nya. Nah, ini sudah kita balik ke Chrome, maka kita akses lagi project kita. Karena sebelum tadi ada sedikit kesalahan teknis, jadi saya gunakan folder saya yang Nabila Barbie test. Nah, saat kita jalankan, nah saat sudah selesai loadingnya, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan ini karena kita sebelumnya sudah men-setup database-nya, maka terlihat tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan beralih ke alur pembuatan root, view, dan juga controllernya. Nah, jadi kita kembali lagi ke VS Code-nya. Nah, alur pembuatan pertama yang akan saya jelaskan itu adalah root. Nah, jadi root ini adalah sebuah alat penghubung yang menghubungkan sebuah URL dengan sebuah controller. Nah, aksesnya itu ada pada folder root ini yang warna hijau. Nah, kita lihat pada web PHP ini. Nah, contohnya di sini sudah ada beberapa root. Jadi yang pertama itu yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana caranya kita menampilkan kalimat selamat datang di website kampus PCR pada halaman Chrome-nya dengan menggunakan /PCR. Nah, kita coba akses terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita tinggal tambahkan /, kita ketik PCR. Nah, terlihat di sini sebuah kalimat selamat datang di website kampus PCR yang sudah saya ketik sebelumnya. Nah, kita coba lagi dengan contoh yang lain. Nah, misalnya kita mau melihat gimana caranya nanti kalimat halo mahasiswa ditampilkan dengan menggunakan root mahasiswa. Kita coba lagi pada Chrome-nya, mahasiswa. Nah, akan terlihat seperti ini. Kalimat yang tadinya halo mahasiswa pada VS Code muncul pada halaman Chrome. Nah, seandainya kita kosongkan pada bagian setelah slash ini, maaf sebelumnya, ini kita kosongkan saja. Maaf sebelumnya itu ada sedikit kesalahan. Nah, jadi penjelasan yang contoh yang saya sebutkan tadi sebelumnya itu disebut dengan basic root. Nah, seperti ini. Kita kembali lagi ke VS Code-nya. Nah, contoh selanjutnya itu adalah disebut dengan parameter root. Nah, jadi setelah slash ini kita tambahkan sebuah variabel. Nah, variabel ini gunanya untuk menangkap maksud saya parameter ini gunanya adalah untuk menangkap sebuah nilai pada variabel. Nah, variabel ini adalah param1. Nah, di sini rutenya akan terlihat seperti ini. Jadi setelah slash nama itu adalah slash param1. Nah, jadi akan kita cobakan lagi ke Chrome-nya. Di sini nama. Nah, untuk pada bagian setelah nama ini bebas saja kita mau kasih nama siapa. Di sini saya pilih dengan nama Nabila. Nah, maka akan keluar nama saya sama dengan Nabila. Nah, jika saya input dengan nama lain, misalnya Farhan, maka nama Farhan lah yang akan keluar gitu. Tapi jika kita kosongkan pada bagian slash ini, pada bagian slash di variabel ini, di bagian ini, maka akan terjadi error. Nah, 404 not found. Hal itu karena parameter ini bersifat require, jadi harus diinput dulu. Jika tidak diinput maka akan terjadi error seperti ini. Nah, kita balik lagi ke VS Code-nya. Ini akan berbeda jika kita mendefinisikan nilai default pada parameter satu ini, terlihat pada rute yang ini. Nah, di sini
jika function parameter satu ini tidak ada apa-apa, tidak didefinisikan, ya maka akan terjadi error seperti tadi. Sebaliknya, kalau kita definisikan nih, parameter 1 sama dengan 0. Nah, ini konteksnya adalah nim. Kita kembali lagi ke Chrome-nya. Nah, di sini kita input dulu nim slash misalnya 1 2 3 4 5. Nah, maka akan keluar ya seperti tadi nim saya, kemudian 1 2 5 ini adalah inputan kita atau nilai yang kita inputkan. Tapi perbedaannya dengan tadi, jika kita kosongkan, maka halamannya tidak akan error, malah kosong saja. Seperti ini nim saya malah di sini kosong, tidak ada apa-apa. Hal itu karena sebelumnya parameter 1 ini sudah kita definisikan nilainya adalah 0 gitu. Nah, kita kembali lagi ke VS Code kita. Sekarang yang akan kita bahas itu adalah bagaimana caranya membuat sebuah controller. Nah, untuk mengaksesnya itu ada pada folder app, kemudian kita tekan, nah akan keluar folder http/controller. Nah, di sini ada terlihat beberapa kelas-kelas controller, file controller maksudnya. Nah, cara pembuatannya itu adalah kita buka terminal kita yang ada pada di bawah ini. Nah, di sini perintah untuk membuat sebuah controller itu adalah php artisan -2 kemudian controller. Nah, pada bagian ini controller ini tidak boleh dikasih spasi seperti ini karena akan terjadi error. Akan kita coba terlebih dahulu. Terus controller misalnya buah controller. Nah, saat kita enter, dia malah error gitu. Oh, maaf sebelumnya saya kurang menambahkan satu kata lagi di sini. Saya ulang, php artisan. Nah, di sini ditambah make baru -2 controller buah controller. Nah, saat kita jalankan, kali ini tidak spasi, maka nanti akan secara otomatis file buah controller ini akan ditambahkan. Nah, seperti ini. Nah, sudah terbuat kelas controller untuk buah. Tapi jika kita menambahkan sebuah spasi seperti yang ini, maka nanti akan terjadi error. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kan ini kan terlihat kosong ya, karena tidak ada resource-nya. Resource itu maksudnya ada fungsi-fungsi di dalamnya. Nah, kita akan buat satu lagi file controller yang berisi sebuah resource, yang berisi banyak resource maksudnya. Nah, di sini make controller sama seperti tadi. Kali ini adalah misalnya guru controller. Nah, di sini kita spasi, kemudian kita tambah resource-nya dengan strip resource. Nah, setelah ini kita tinggal enter. Nah, nanti udah jadi ini. Kita lihat guru controller tadi terlihat perbedaannya dengan buah controller sebelumnya. Buah controller ini terlihat kosong, tidak ada apa-apanya. Sedangkan guru controller ini terlihat bahwa dia memiliki beberapa fungsi. Nah, beberapa fungsi inilah disebut dengan resource. Nah, yang bisa nanti kita modifikasi gitu. Nah, saya akan jelaskan lagi contoh lain dengan penggunaan controller ini. Ini terlihat pada kelas, maksudnya file mahasiswa controller. Nah, pada bagian ini kita buat dengan return data mahasiswa titik. Nah, di sini kita tambahkan variabelnya yaitu param1 dan jangan lupa dengan titik komanya. Nah, nanti saat dijalankan pada Chrome, tapi sebelum itu kita ubah dulu rutenya. Nah, pada bagian rute ini memang sudah ada kita
buat dengan slash mahasiswa ini. Nah, pada folder root ini kita inisiasikan sebuah kelas yang menghubungkan antara file mahasiswa controller dengan root ini. Nah, di sini yang nantinya akan terlihat saat kita jalankan, itu akan menampilkan di sini data mahasiswa sama dengan nilai dari variabel yang kita input nanti gitu. Nah, setelah kita membahas tentang controller dan juga root tadi, sekarang kita akan membahas tentang view. Nah, jadi view ini adalah interface atau antarmuka yang menampilkan data-data yang kita input pada VS Code ini ke halaman Chrome. Nah, untuk mengakses view ini ada pada folder resource di sini, dan terlihat di sini ada folder view yang sudah saya buat beberapa folder filenya. Nah, setelah ini untuk menggunakan view ini saya kasih contoh pada folder welcome blade ini. Maksud saya ada pada halaman about ini. Nah, pada bagian ini sudah saya ketikkan ini adalah halaman about, Laravel membuat development dengan lebih cepat. Nah, untuk mengakses view ini ke Chrome-nya, kita harus membuat root-nya terlebih dahulu, yang akan menghubungkan baris kode-kode ini, kalimat-kalimat ini ke halaman Chrome. Ini ada pada root yang di about yang ini. Nah, view ini gunanya nanti untuk menampilkan halaman about tadi. Nah, kita coba akses ke Chrome-nya. Di sini kita ketik about. Nanti akan ditampilkan kalimat yang tadinya sudah kita ketik di VS Code. Ini adalah halaman about, Laravel membuat development lebih cepat. Nah, seperti itu contoh dari view-nya. Kita kembali lagi ke VS Code. Nah, kita sudah kembali lagi ke VS Code, dan kemudian terakhir ini adalah saya akan menunjukkan cara lain untuk menggunakan view, dan kali ini kita akan menggunakan sebuah fungsi logika. Nah, yang pertama kali kita buat itu adalah kedua halaman ini. Pertama yaitu adalah halaman detail mahasiswa. Di sini halaman strip mahasiswa, strip detail. Dan yang kedua itu adalah halaman strip mahasiswa, strip profile.blade.php. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya itu adalah kembali lagi ke mahasiswa controller, dan kita cari fungsi show tadi yang kita gunakan tadi sebelumnya. Nah, di sini karena sebelumnya sudah, kita masukkan fungsi logika ini. Jika if parameter 1 sama dengan detail ini nama dari halaman mahasiswa detail tadi, maka akan menampilkan halaman mahasiswa detail. Tetapi jika parameter 1 ini saat kita inputkan rootnya, jadi detail dan profil ini adalah rootnya, kedua ini. Nah, kita akses dengan root profil, maka nanti akan menampilkan halaman mahasiswa profil. Yang sekarang kita cobakan ke Chrome-nya langsung. Yang tadi yang pertama itu adalah detail. Nah, nanti akan muncul maaf, sepertinya ada sedikit kesalahan. Maaf sebenarnya karena ada kesalahan teknis, jadi saya ulangi. Sebelum kita akses ke root detail tadi, kita harus mengetik root mahasiswa terlebih dahulu, karena tadi kan ini terhubung dengan file mahasiswa controller. Nah, kemudian baru slash tambahkan detail. Nah, baru terlihat ini adalah halaman detail yang tadinya sudah saya ketikkan di file di VS Code-nya. Nah, ini akan terlihat. Nah, dengan kita coba lagi dengan profil, nanti yang tampil adalah halaman profil. Nah,
ini adalah cara lain dari penggunaan view dengan menggunakan fungsi logika. Nah, setelah itu kita sudah selesai. Maaf jika sebelumnya saya ada salah kata atau mungkin ada salah kepahaman. Akan saya introspeksi lagi dari kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.